Pertemuan Prabowo dan Megawati dipastikan akan terjadi. Ya, Arya Bima mengatakan soal pertemuan antara Megawati dengan Prabowo tinggal menunggu waktu. Dan inilah beritanya. Perjuangan, Arya Bima angkat bicara soal rencana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurutnya, pertemuan tersebut hanya tinggal menunggu waktu. Akan tetapi, Arya Bima meminta rencana pertemuan itu tidak dikaitkan dengan politik transaksional. Sebaliknya, pertemuan itu nantinya diyakini akan memberikan konektivitas di antara keduanya. Nanti kan kalau dari PDIP benar ya pertemuan antar tokoh politik, antar tokoh bangsa, apalagi setingkat Ibu Mega dan Pak Prabowo, saya yakin seyakin-yakinnya pasti akan bertemu. Hanya timingnya ini jangan urusan-urusan yang menyangkut transaksional, karena itu bukan motif Ibu. Kalau pertemuan ini ya supaya ada suasana yang lebih teduh, bagaimana pertemuan itu akan memberikan suasana rakyat, suasana bangsa ini untuk semakin lebih bersatu. Yang tidak boleh pertemuan dua tokoh itu selalu dikaitkan dengan hal yang sangat transaksional, apalagi dengan koalisi dan tidak koalisi. Itulah Arya Bima dari PDIP yang mengatakan bahwa pertemuan Prabowo dan Megawati dipastikan akan terjadi. Namun demikian dia menolak apabila dikatakan sebagai politik transaksional ya. Senada dengan Arya Bima, Puan Maharani juga mengatakan bahwa Megawati akan ada pertemuan silaturahmi dengan Prabowo Subianto. Inilah Puan Maharani. Ya, insya Allah akan selesai pada masa periode sebelum periode mendatang. Silaturahmi penting, akan ada pertemuan insya Allah. Ya, bahwa akan ada pembicaraan sampai ke situ kita tunggu saja. Ini kan waktunya masih sudah pendek sekali dan nanti kan akan ada anggota DPR selanjutnya. Jadi ini kita fokus dulu ke hal-hal yang harus kita selesaikan sampai tanggal 1 Oktober. Kita tunggu sampai pergantian periode yang selanjutnya sambil menyelesaikan hal-hal yang harus diselesaikan. Sebelumnya, Sekjen Gerindra Muzani mengatakan telah bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Tentu saja membahas adalah merupakan pertemuan Prabowo dengan Megawati di masa mendatang. Dan inilah Sekjen Gerindra Muzani. Ya, pertemuan tadi gitu. Tadi Bu Mega, kan saya sudah agak lama nggak berjumpa beliau. Beliau berjumpa dengan saya tadi ngingetin, Mas Muzani kok gemuk sekali gitu. Jadi diminta untuk mengurangi berat badan, kemudian jaga kesehatan, kemudian mengurangi makan yang enak-enak supaya terjaga kesehatannya dan tidak terlalu gemuk. Itu dilakukan oleh Bu Mega kepada orang-orang yang beliau merasa dekat, kira-kira seperti itu. benar nggak itu ada ajakan mungkin ini sebagai PDKT agar PD Perjuangan masuk ke pemerintahan? Bu Mega tadi menyampaikan salam hormat untuk Pak Prabowo dan Pak Prabowo juga menyampaikan salam hormat untuk Bu Mega. Itu sinyal baik ya Pak? Ya, sebagai sesama pemimpin bangsa saya kira saling memberi salam dan saling menyampaikan salam adalah tradisi yang baik. Salam itu adalah bentuk penghormatan, salam itu adalah doa kebahagiaan kepada orang yang dituju. Saling mendoakan dan saling berpengharapan terhadap atau di antara para sesama. Iya, itulah Muzani adalah Sekjen Gerindra yang telah bertemu dengan Megawati Soekarno Putri dan membahas pertemuan antara Prabowo dengan Megawati Soekarno Putri, dan dipastikan
sebelum terjadi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Atas pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto, kata Kodari, tak mungkin Gerindra atau Prabowo memberikan peluang ke depan kepada Megawati atau kepada PDIP atau bekerja sama di dalam pemerintahan ke depan. Melemah di Pak Prabowo gitu, karena itu kan agenda oposisinya Pak Jokowi kata Mr. Q tadi. Oke. Nah, sekarang ada pertemuan nih, ada rencana nih. Rencana pertemuan dan Iya. pasti diharapkan atau bayangan kita Iya. ini bisa berdampak pada relasi Pak Jokowi dan Pak Prabowo Iya, kan. Kekuatan Pak Jokowi, influence-nya di Pak Prabowo gitu. Pertama begini, Pak Ada Jokowi Bu itu nggak anti kok Bu Mega ketemu dengan Pak Prabowo. Dan saya yakin Pak Jokowi pun mau juga ketemu dengan Bu Mega. Selama ini kan yang belum mau itu kan Bu Mega. Termasuk dalam kasus Pak Prabowo. Termasuk dalam kasus Pak Prabowo. Pak Prabowo mau nggak ketemu dengan Bu Mega? Mau. Bu Mega mau nggak ketemu Pak Prabowo? Selama ini belum mau. Iya. Jadi kalau Bu Mega ketemu dengan Pak Prabowo bukan apa-apa. Pak Prabowo mau ketemu dengan Bu Mega dari dulu kok. Begitupun Pak Jokowi. Sehingga kalau kalau Prabowo ketemu dengan Bu Mega bukan berarti Prabowo meninggalkan Jokowi. Tapi kan logikanya Artinya ini adalah nggak Bu zero Mega sum game gitu ya? sudah mau ketemu dengan Pak Prabowo gitu. berarti Bu Mega sudah mau bertemu dengan Pak Prabowo itu bukan basisnya Meninggalkan Pak Jokowi bukan. atau hubungannya yang makin berjarak antara Pak Jokowi dan Gini, tesis Pak dasarnya ya. Prabowo. Tesis dasarnya adalah Pak Prabowo itu seiring sejalan dengan Pak Jokowi. Nah, kalau ada yang coba-coba memberikan syarat, saya mau ketemu dengan Pak Prabowo, asalkan meninggalkan Pak Jokowi, Pak Prabowo nggak mau. Nah, dalam kacamata itu, kalau ada yang selama ini nggak mau ketemu dengan Pak Prabowo, ya karena masih ada Pak Jokowi, lalu sekarang ketemu dengan Pak Prabowo, di saat Prabowo masih mau dengan Jokowi, artinya apa yang bergeser? Siapa yang bergeser? Yang mau ketemu. Yang mau ketemu, yang bergeser posisinya. Berarti Bu Meganya yang berubah. Iya kan, nggak, saya ini teori umum saja. Iya, makanya. Teori umum saja. Iya. Karena ini terserah pemirsa. Terserah teman-teman membacakan kan apa membacanya kan, karena apa? Karena pada hari ini kalau mau dibilang ketemu pun belum tentu ketemu juga kan. Iya. Ini baru katanya kan. Betul. Gini loh, kalau kata Dan salam itu maaf ya, otoritatif. kalau soal salam menyalam itu, Biar- kalau saya nggak terlalu nganggap serius soal salam menyalam itu. Pertama, antara salam dengan ketemu itu masih jaraknya antara bumi dan bulan, masih agak jauh itu. Jauh banget. Yang kedua, kalau Di atas ngomong langit salam kalau itu, gitu. apa betul dari yang bersangkutan kirim salam? Belum tentu juga. Atau hanya Karena kita udah tahu pola-pola Iya, ini. iya, namanya politisi kan, Pak. Ada salam Pak dari pimpinan Pak. yang kaget adalah salam yang mungkin dianggap privat itu dibuka oleh Pak Prabowo di depan publik kan. Hah? Sehingga ya kan yang buka salamnya Bu Duluan. Mega kan Pak Prabowo. Iya, tapi apa memang betul Bu Mega itu titip salam lewat Iya, Anas iya, kepada iya, iya. Pak Prabowo? Iya. Walau alam bisawab. Artinya Mr. Q belum yakin betul sebelum tanggal 20 Oktober akan bertemu antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Ini soal keyakinan nih. Saya gini, tesis saya kan semuanya kan berangkat dari tesis. Tesis saya adalah bahwa Bu Mega akan berada di luar pemerintahan. Yang kedua, Bu Mega sudah lama sekali nggak ketemu dengan Pak Prabowo. Jadi dengan dua dasar itu sebetulnya probability-nya nih ya. Probability-nya nih. Ini orang political behavior ya, bukan orang ideology and discourse analysis ya. Iya. Kalau ideology and discourse analysis itu kan analisanya bisa lari ke sana kemari. Tapi kan bisa langsung staf sus menteri. Bisa ke sana kemari dia. Kalau kita ini kan linear aja. Orang political behavior, orang statistik itu linear ya. Nah, kalau pakai linear, maka pertemuan itu tidak terjadi. Tapi kalaupun terjadi, hemat saya wilayahnya itu wilayah kebangsaan. Wilayahnya menjaga persatuan kesatuan, wilayahnya silaturahmi. Apakah kemudian berarti bahwa PDI akan masuk ke dalam pemerintahan? Belum tentu. Iya. Apakah kemudian masuk pemerintahan lalu harus meninggalkan Pak Jokowi? Rasanya enggak gitu. Kenapa? Saya percaya bahwa Pak Prabowo kalau ada term and condition, tinggalkan Jokowi, tinggalkan Gibran, rasanya tidak akan dilakukan oleh beliau. Dan Mas Gibran kan udah terlanjur satu tubuh dengan Pak Prabowo sekarang kan, wakil presidennya. Mau gimana lagi? Banyaklah argumentasinya untuk. Tapi karena gini Mas Q, circumstances-nya berurut-urut misalnya. Ketika Ibu Mega memutuskan untuk tidak memberikan rekomendasi kepada Mas Anies dan memilih Pak Pram. Ini udah 1-0 nih, dianggap ini
calon yang bisa menjadi Menurut saya itu jembatan. nggak ada hubungannya dengan konstelasi politik nasional itu murni hatinya Bu Mega. Nggak ada bergen di situ bahwa Pak Pram tuh orangnya Pak Jokowi dengan dan tidak Pak mencalonkan Prabowo. Anies atau Bu Mega akan ketemu dengan Pak Prabowo atau gabung dengan pemerintahan dengan Pak Prabowo dengan syarat tidak mencalonkan Anies, nggak ada itu. Itu semata-mata bahwa Bu Mega nggak srek dengan Anies gitu. Itu aja. Padahal Mas Anies datang di lahiran anaknya Dan- Mas Pram kan. Iya, menurut Bener Mas apa Pram, enggak itu? Iya. Iya. Menurut Mas Pro kan di itu waktu ketemu di Car Free Day. Ada Saya nggak di berani konfirmasi. Car Free ya. Day. Ada di Car Free Ada Mas Anies mengiyakan kok. Iya, meskipun iya. lupa mungkin ya. Jadi ya kalaupun ada pertemuan ya sampai hari ini saya percaya bahwa trennya PDI Perjuangan berada di luar pemerintah. Sedangkan pengamat politik Adi Prayitno mengatakan bahwa pasca 20 Oktober nantilah bahwa Prabowo akan menentukan milih Megawati atau Jokowi. Ya, inilah Adi Prayitno. Sedang berada dalam posisi harus memilih antara Bu Mega atau Pak Jokowi? Ya, persisnya begitu. Kalau boleh saya tambahkan, sebenarnya ini mirip sebuah cinta segitiga yang rumit. Bagaimana hubungan baik dengan Pak Prabowo, tapi saat bersamaan juga harus menjaga hubungan baik dengan Megawati Soekarno Putri. Kenapa unit analisisnya itu tidak bisa dilepaskan dalam konteks Jokowi? Apapun judulnya, kemenangan Prabowo di 2024 ini kan tidak terlepas dari bagaimana dukungan Jokowi. Yang kedua, per hari ini Jokowi itu masih adalah presiden yang definitif. Dalam konteks itulah sepertinya kalau kita membaca statement-statement netizen dan pembicaraan publik secara umum, kalau Prabowo Subianto tiba-tiba bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, muncul dugaan-dugaan bahwa Pak Prabowo sudah tidak lagi menganggap Jokowi itu penting dan variabel yang layak untuk diperhitungkan. Nggak juga untuk lah, konteks Bang. kan saya bilang ini soal bagaimana statement-statement publik ya. Tapi pada saat yang bersamaan, ketika pertemuan antara Prabowo dan Pak Jokowi ini tidak kunjung selesai, itu artinya bahwa Jokowi itu jauh lebih penting dengan Megawati. Itu pembicaraan per hari ini. Oleh karena itu, ini bagi saya sangat tergantung 20 Oktober nanti. Ketika peralihan kekuasaan politik itu terjadi dari Jokowi ke Pak Prabowo, rasa-rasanya Pak Prabowo akan menentukan segala-galanya. Akan jauh lebih memilih mana, Pak Jokowi ataukah Megawati Soekarno Putri. Sementara Ray Rangkuti mengatakan bahwa pertemuan Prabowo dan Megawati bisa terjadi koalisi, sehingga dikatakan sebagai bagi-bagi kursi. Istilah kita kenal dahulu orang yang tegak lurus gitu ya, sebab di dalam pilkada ini ada nuansa ya, nuansa calon yang kemungkinan akan mendera kerugian kalau dikait-kaitkan dengan kekuasaan Pak Jokowi yang sekarang ini gitu ya. Oke. Nah itu yang kedua. Tapi menurut Anda akan ada yang tidak tawaran itu untuk memasukkan PDIP ke dalam Kim Plus gitu? Dalam pertemuan Megawati Saya nggak Prabowo? terlalu yakin. Saya nggak terlalu yakin tujuannya akan sampai ke sana. Bahwa PDI Perjuangan akan masuk dalam koalisi besar Kim Plus ini gitu. Kenapa? Kalau itu mereka masuk, ya mereka bisa melalui ke pilkada-pilkada yang sekarang gitu. Pak Jokowi atau istilah kita kenal dahulu orang yang tegak lurus gitu ya, sebab Itulah Ray Rangkuti. Namun demikian juga terakhir mengatakan tidak melihat ya akan terjadinya koalisi dikarenakan di pilkada-pilkada itu juga tidak terjadi.